Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mistiani. Ibu dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ibu di sini mengajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, hari ini kita mempelajari bab pertama, yaitu kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian. A. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. 1. Sebelum datang Islam, penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau bodoh. Mereka bukan bodoh secara intelektual, tapi mereka memiliki perilaku yang buruk di aspek agama. Mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Dari aspek sosial, mereka suka minum khamar, mabuk, berzina, dan merampok. Kedudukan wanita di tempat yang paling rendah, dan masalah perbudakan masih ada. Dari aspek ekonomi, mereka mempraktekkan riba dan menjual barang dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dari aspek politik, mereka sangat gemar berperang dan sering terjadi perang antar suku. 2. Masyarakat Mekah memiliki karakter positif antara lain seperti pemberani, fisik yang kuat, loyalitas terhadap pimpinan, profesi mereka adalah berdagang, bertani, dan beternak. Mereka melakukan perniagaan ke Syam dari musim dingin dan pergi ke Syam di musim panas. Jadi, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam itu begini loh. Sebelum Nabi Muhammad datang, sudah ada agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi ini wafat, selanjutnya mereka berganti peribadatan. Mereka mulai mencari yang namanya sesembahan lain. Maka daripada itu, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam sangat melenceng dari apa yang dituntun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. B. Misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. 1. Misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, yaitu 1. Mengajarkan kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menegaskan tentang adanya hari pembalasan. Yang ketiga, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran. Yang keempat, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, masyarakat Mekah merespon Nabi dengan penolakan. Hanya sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Para pembesar Mekah menolak ajaran Nabi dan berusaha mencegah dakwah Nabi dengan berbagai cara, seperti meminta bantuan Abu Thalib untuk merayu Nabi, menawarkan kedudukan,
wanita, harta, tahta, dan menyiksa para pengikutnya. Walaupun mendapatkan respon negatif, Nabi Muhammad tidak berhenti untuk menyebarkan Islam. 3. Keberhasilan dakwah Islam dikarenakan Nabi Muhammad memiliki karakter pendukung, yaitu kesabaran, keuletan, kegigihan menyebarkan Islam, memiliki keyakinan yang kuat, memiliki akhlak yang mulia, dan selalu menghindari kemungkaran dan mengakui kesetaraan derajat manusia. Misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah ini lebih prioritas ke arah akidah, menanamkan akidah, karena ini kan permulaan dakwah. Jadi fungsi dan tujuan utama yaitu menyampaikan ketauhidan. Oh, begini loh, Allah tuh esa, Allah itu ada, jangan menyembah selain Allah, karena apa yang telah mereka lakukan itu tidak benar dan tidak baik dilakukan. C. Pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah saat itu terjadi ketika Nabi Muhammad telah menyampaikan wahyu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 dan disusul oleh surat Quran surah Al-Mudathir ayat 1-5. Nah, selama di Mekah, Nabi Muhammad menerapkan beberapa pola dakwah, antara lain sirriyah sebagai cara dakwah yang digunakan ketika kondisi dan situasi tidak mendukung. Dakwah jahriyah sebagai cara menyebarkan dakwah lebih luas dan pengikutnya sudah siap dengan segala resiko. Hijrah ke Habsah sebagai cara melindungi dan memelihara nyawa dan agama pengikut Nabi. Hijrah ke Taif sebagai cara mencari tempat menyebarkan Islam yang ideal untuk menyebarkan Islam. Baiat Aqabah 1 dan 2 sebagai cara persiapan pendukung dan tempat untuk membangun basis Islam. Pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Pertama, Nabi Muhammad melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dimulai dari keluarga, sahabat, dan lain-lain. Nah, setelah dakwah Nabi Muhammad itu berkembang pesat dan banyak pengikut serta turun surah yang tadi, maka Nabi Muhammad pun melakukan dakwah secara zahiriyah, secara terang-terangan, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola dakwah yang dilakukan tersebut juga benar-benar telah diatur dengan sedemikian rupa, maka terjadilah perjanjian Aqabah 1 dan Aqabah 2 yang diikuti oleh para sahabat yang pertama masuk Islam, yang disebut sebagai as-sabiqunal awalun, seperti istri Nabi sendiri Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Talha bin Zubair, dan Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama,
Sebelum datang Islam, penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau bodoh. Mereka bukan bodoh secara intelektual, tapi mereka memiliki perilaku yang buruk di aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Dari aspek agama, mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Dari aspek sosial, mereka suka minum khamar, mabuk, berzina, dan merampok. Masih ada. Dari aspek ekonomi, mereka mempraktekkan riba dan menjual barang dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dari aspek politik, mereka sangat gemar berperang dan sering terjadi perang antar suku.